Anda kembali dengan Luce TV bersama saya, Emmanuel da Paloka. Pada bagian pertama kesaksiannya, Mona Fina da Silva mengungkapkan sebuah pengalaman yang dahsyat tentang penyertaan Tuhan. Dia dan keluarga lolos dari tsunami Aceh yang dahsyat itu. Ada juga kesaksiannya bagaimana dia dan suami beserta anaknya lolos dari maut dalam sebuah kecelakaan yang dahsyat yang menghancurkan mobil mereka. Pada bagian ini masih ada kesaksian dari Mona Fina yang mengungkapkan atau memperlihatkan penyertaan Tuhan. Dia dan saudaranya hampir saja hilang di Belanda karena kehilangan arah, tidak membawa paspor, tidak membawa apa-apa, tetapi kemudian mendapatkan penyelamatan dari seseorang yang dia sebut sebagai malaikat. Pada kesaksian ini, ia juga membagikan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dia begitu tenang menjalani masa-masa pengobatan dari sakitnya, yakni kanker. Dia menyebut dia bahkan betah di rumah sakit karena mengalami sukacita yang luar biasa. Bagaimana itu semua terjadi pada dirinya? Bagaimana ia mengartikan ini semua? Mari kita ikuti bersama kesaksian Mona Fina da Silva ini. Mungkin Bapak nggak percaya, saya dan kakak saya, kita dua-dua merasa kita pernah ketemu malaikat. Bagaimana itu? Kita ketemu malaikat. Kita ngomong sama malaikat berdua. Waktu masih kecil? Ya, tahun 2010. Udah nggak kecil lagi? Udah nggak kecil, saya udah punya anak. Gimana ceritanya bisa? Jadi kami waktu itu liburan ke Belanda, ke Amersfoort, itu tante saya di sana. Nah, karena 2 hari kemudian itu kita mau pergi camping ke Italia, dia bilang, oke, saya mau betulin mobil, mempersiapkan mobil. Om saya ini bilang, kalian mau ngapain? Nah, terus kita senang naik sepeda kan, ya kan, beberapa hari udah seminggu di sana kita naik sepeda terus kemana-mana keliling kota kecil itu. Oke, kita bilang, kita mau naik sepeda. Oh ya, ada spot yang bagus, dia bilang gitu. Itu ada hutan kecil. Jadi ini Amersfoort, ini hutan yang cukup besar. Ya kan, di sini orang suka naik sepeda, suka itu ya kan. Dan nah, pokoknya sekitarnya lah di situ. Nah, akhirnya oke, kita main-main naik sepeda. Ya, nanti siang pulang ya. Pulang tante masak kata tante saya gitu ya kan. Oke, kita naik mobil, di drop karena sepedanya sepeda lipat, jadi oke bisa masuk mobil, di drop di hutan itu. Kita pagi-pagi tuh karena pikiran ini cuman jalan-jalan seperti kita biasa pergi jalan-jalan naik sepeda tiap pagi gitu ya kan. Kalau di sana seneng orang naik sepeda kan? Ya betul. Oke. Jadi ya udah, kita cuma makan sepotong roti, handphone pun kita tinggal, dua-dua handphone, dan kita nggak bawa duit sama sekali. Kita cuma karena kita pikir kita bisa pulang, nanti kamu pulang sendiri ya karena biasa. Jadi kita udah pulang pengen ya udah nanti kita pulang sendiri naik sepeda sampai rumah gitu ya kan. Ya udah ya, kita cuma makan sepotong roti dan air yang kita bawa itu minum itu habis di mobil. Jadi kita nggak bawa air, nggak bawa makanan, nggak bawa handphone, nggak bawa uang. Kita jalan naik sepeda di hutan itu. Tapi pada saat udah mau keluar, kita keluar, tapi kok suasananya beda ya. Ini kayaknya nggak ada gedung ini deh. Kayaknya nggak ada gedung ini gitu ya. Udah jauh berarti. Jadi kita keluar di pintu hutan yang berbeda dengan waktu kita masuk. Berdua? Kita cuma berdua, orang asing di Belanda yang sok tahu gitu. Naik sepeda, nggak bawa duit, nggak bawa paspor, nggak bawa air minum, nggak bawa makanan. Tapi bisa bahasa Belanda? Ya, bahasa Belanda kan bahasa orang tua saya ya. Artinya bisa komunikasi dengan masyarakat. Bisa.
Ya udah, waduh, gimana ini? Ya udah, jalan aja. Kata kakak saya ini pasti nanti juga ketemu, kata dia begitu ya kan. Itu sudah jam 12. Jadi jam 10 sampai jam 12 kita ngiter-ngiter di hutan. Hutannya indah gitu ya. Pohon, ada banyak bunga-bunga. Jadi kita senang di sana. Oke. Pas itu jalan aja. Udah kita jalan. Kita tanya, ya kan, tanya direction ya kan. Saya mau ke alamat ini. Gimana? Nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Tanya polisi aja. Tanya orang kedua, nggak ada yang tahu juga. Ya kan? Kok ini satu kota nggak tahu itu daerah itu gitu ya kan? Ya kalau orang Bekasi lah ditanya Sumarekon Mall pasti tahu dong, ya kan? Nah, kalau kita tanya kita bilang directionnya itu ada pertokoan yang terkenal di sana, nggak tahu. Itu kan, bahkan mereka bilang udah kamu tanya polisi aja. Kita takut tanya polisi karena kita nggak bawa paspor. Ditanya kalian dari mana, jelasin mana paspor gitu kan? Bawa paspor kan, pasti kan, ya kan, karena kan seharusnya kalau kita keluar rumah di negara orang, kita jalan kemanapun paling nggak ada identitas, harus ada paspor, ya kan, gitu ya kan. Kita nggak bawa paspor, ya udah, aus, lapar, akhirnya kakak saya rogoh-rogoh nih kantong, dapat nih uang kecil-kecil 1 euro, 2, ada berapa euro, mungkin nggak sampai 4 euro lah kembalian gitu ya kan. Udah beli minum aja dulu yuk, udah beli minum 1 euro atau 1,5 euro, sisanya beli sepotong roti kita bagi 2. Udah lapar. udah jam berapa itu, akhirnya jalan lagi, akhirnya aduh mohon gimana nih, ya udah kita berdoa dulu. Jadi di pinggir jalan, di trotoar, kita berdoa. Kita bilang, Tuhan, kami tersesat, nggak tahu jalan pulang. Ya kan, ini orang-orang di sini nggak tahu alamatnya di mana, gitu ya. Ya kan, udah gitu. Nah terus, dan itu ini kayak perumahan gitu ya. Ini trotoar, di sini kita berdoa. Di sini ada rumah-rumah dan di sini ada bush ya. Ada tanaman merambat gitu, tanaman kayak semak-semak gitu ya kan, agak tinggi begitu. Dari situ kita lihat ada orang keluar, ada bapak-bapak biasa tapi tinggi, badan posturnya bagus sekali ya kan, nggak ganteng sih, bule biasa gitu ya, cuman pada saat dia keluar, dia jalan ke kita, itu bisa rasa beda gitu loh. Beda. Jadi dia tuh jalan langsung menuju ke kita. Berhenti depan kita, friendly mukanya, matanya juga jelas orangnya. Jelas, saya nggak lupa. Dia lihat kita langsung, kayaknya dia memang datang menuju ke kita. Begitu loh. Ya kan? Dia tunggu, ayo dong, saya udah di sini, kamu tanya, gitu ya. Mungkin begitu ya. Kita cuma gini aja. Saya sama kakak saya, oh ya, nanya gitu kan. Akhirnya kita tanya, kami mau ke sini. Nah, terus dia bilang, cara dia menerangkan suara, pronunciation-nya itu, aduh, bagus dan indah. Dan apa sih gimana saya jelaskannya, perasaan kita berhadapan dengan dia itu berbeda dengan kalau kita berhadapan, saya berhadapan dengan bapak lah ya, manusia. Kalau kita ini kok ada ya orang kayak gini, cara dia jalan pun kalau dibilang walk with grace ya, dengan bagus gitu loh ya kan, badannya posturnya bagus, tapi sudah mungkin udah umur 45 atau 50 tahun ya kan. Ya saya rasa seperti itu, tinggi itu biasa gitu ya, tapi posturnya bagus, cara dia menerangkan suaranya, dia terangkan, ini kamu kesini jangan lewat jalan ini, kamu akan sampai kepada lampu merah dan situ ada jalan besar,
kamu seberangi jalan itu, kamu sudah sampai di kota Amersfoort. Dan ternyata kita keluar di kota yang berbeda. Wow. Dari situ kita baru tahu, oh ini kotanya beda. Udah pindah kota ya? Pindah kota. Jadi ini Amersfoort, di sini hutannya, kita keluar di sebelah sini di kota yang berbeda. Pantesan orang-orang nggak tahu ya. Jadi kita, oh kita udah di kota yang beda. Dia terangkan dengan tenang, dengan lambat, jelas sekali. Nah, nanti kita udah makasih gitu ya kan. Udah, saya sama kakak saya Jasmine, kita lihat-lihatan. Terus kakak saya keluar tuh, dan itu kali malaikat. Saya langsung jawab, iya aku rasa juga begitu. Kita nengok ke belakang, udah nggak ada. Padahal itu jalan panjang, dan kalau toh kita nengok ke belakang dan dia berjalan hanya berapa detik itu, pasti kita masih bisa lihat punggungnya atau masih bisa lihat dia. Itu sudah tidak ada. Dan akhirnya sampai di rumah. Akhirnya kita ikutin apa kita sampai di jalanan itu dan kita nyebrang. Oh, baru kita ingat, oh iya memang ada building ini, ada ini. Itu hal-hal yang kalau yang tadi kan life saving ya, memang mencekam, memang itu kalau ada apa-apa kita bisa meninggal atau bisa celaka. Kalau ini hal-hal yang ya karena kita teledor, kita bodoh gitu. Tapi Tuhan turun tangan. Tuhan selalu turun tangan saat turun kita. Tangan, kan? Benar-benar. Padahal kita hanya itu dibilang hanya sejauh doa. Kita hanya berdoa di pinggir jalan, di trotoar sambil pegang sepeda. Kita hanya berdoa, Tuhan tolong dong, kita tersesat. Di saat itu sudah panik ya? Oh, udah panik. Tante saya pada saat kita sampai rumah itu sekitar jam 3:30. Udah marah-marah. Kalau saya hampir panggil polisi. Karena mestinya pulang jam 12 ya, atau 12:30 sampai rumah jam 4. Sebenarnya di sekitar situ memang ada pos polisi, bisa lapor sebenarnya. Tapi kita takut karena kita nggak bawa paspor. Uang aja nggak bawa, handphone. Kalau bawa handphone kan enak. Iya. Ini karena kita pikir kita cuma mau jalan-jalan seperti biasa dengan sepeda, ya kan? Kita biasa ke grocery shop pakai sepeda, ya kan? Hanya tadi dayungnya kejauhan. Ya kalau keliling hutan dan udah nggak tahu kemana, pokoknya keluar aja kan. Situ kan ada tulisan keluar, ya kita keluar, ternyata kita keluar di kota yang berbeda. Dan itu rentangnya kan jauh, berapa jam itu kita jalan, hampir 4 jam. Ya kan? Tante saya sudah panik. Tapi itulah dalam arti kata, untuk hal yang kecil, hal yang biasa saja gitu ya. Mungkin kalau kita ke polisi pun akan selesai permasalahan itu ya kan. Tapi Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Iya. Itu yang saya mau pada saat kejadian beruntun seperti itu, secara bertahap membuat saya terus-menerus merasa yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa kita andalkan dalam banyak hal. Semuanya dalam segala hal kita bisa mengandalkan Tuhan. Iya. Gitu loh. Ya, termasuk ketika ibu pernah cerita pernah kena cancer itu ya. Itu. Cancer itu ini ada dokter, bisa cek ya. Dokter di mitra keluarga di sini. Dia praktek itu hanya dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Sisanya dia praktek di Cipto, dia guru besar di Cipto. Jadi kalau jam 11 malam kan berarti kan rumah sakit juga udah sepi ya. Iya. Ya kan? Jadi saya kan disuruh ketemu dokter onkologi. Oke, saya ketemu dokter onkologi. Lantas di biopsi kan ya. Ya kita belum tahu apa hasilnya kan. Saya tenang-tenang aja gitu, tenang-tenang aja. Ya udah, akhirnya saya datang lagi untuk ambil apa hasilnya. Dan di rumah sakit mitra itu laboratorium itu ada di bawah, di basement, ya kan? Dan karena udah jam 12, jam 12:30 pagi gitu, itu udah kosong semua, udah gelap, tinggal
laboratorium itu aja yang nyala dan ada 2 orang di situ. Iya, Ya udah kan? tengah malam. Udah tengah malam. Jadi saya datang, saya minta itu hasilnya, gitu kan ya. Nanti susternya agak ragu kasih. Susternya bilang, oke bentar ya Bu ya. Dia telepon, gimana dok, bisa dikasih nggak? Ya kan? Dokternya mungkin dokternya, oh ibunya dari sana belum ini. Ya nih udah datang, udah di sini. Ya udah kasih aja. Saya terima, amplopnya masih tertutup, ya kan saya. Cuman ada bukaan di sini kan, ini kan nama, ini ada bukaan juga, ya kan. Ada maksudnya ada kertas transparan itu loh, ya kan. Nah ya kan, di situ udah ditulis CA cervix, ya kan. Wow, saya langsung duduk dalam kebingungan ya, ada ketakutan ya kan, Tuhan ini cancer loh. Langsung bingung gitu ya, yang terima ini loh CA cervix, kita kan tahu CA itu cancer kan gitu. Nanti saya bilang, Tuhan ini cancer loh, saya bilang gitu. Ya kan, kayak nggak percaya, tapi loh kok kenapa saya dikasih cancer, ya kan, ini cancer loh. Nggak main-main gitu ya kan. Kelas berat ini. Terus nggak sampai 5 detik saya itu gelap ya, hanya lampu dari laboratorium. Saya duduk di depan laboratorium itu, saya bilang, Tuhan ini cancer loh, saya bilang. Nah terus saya rasa, benar-benar saya rasa ada yang duduk di samping saya. Dan dia bilang, maksudnya dia nggak ngomong secara audio gitu ya, seperti waktu tsunami itu kan kayak wah keras, lembut. Dia bilang, jangan takut, semuanya akan baik-baik. Dan saya rasa damai, nggak takut, nggak bingung, kayak nggak ada apa-apa. Saya bilang, oke, ya udah, baik, saya ke atas. Saya ditemenin anak saya. Saya bilang, Jo, mama kena cancer. Oh, langsung pucuk dia. Hah? Benar mah? Ya ini tulisannya. Saya bilang. Di luar itu. Lalu saya bilang, duh, jadi gimana dok mah? Kata anak saya gitu. Lalu saya bilang, nggak apa-apa, mama nggak rasa sakit. Dia kayaknya baik-baik aja. Baik-baik aja kok, nggak apa-apa, nggak perlu yang ditakutin. Sejak saat itu sampai saya selesai menjalani treatment, radiasi, operasi segala macam treatment itu, nggak pernah ada rasa takut, tidak pernah ada rasa terbebani, tidak pernah ada rasa tidak saya senang, malah saya senang ke rumah sakit. Gitu ya kan. Karena Tuhan bukan hanya menyiapkan saya, Dia menyiapkan dananya juga. Dia juga menyiapkan dokter yang terbaik, ya kan? Karena suami saya langsung dapat berita itu, saya share dengan suami saya langsung, apa yang bisa kita lakukan? Dia langsung searching untuk Penang, ya kan? Karena kebetulan kami siap dananya, ya kan? Jadi dia langsung searching Penang, ini gini. Adik iparnya dia dulu juga pernah dirawat di Penang, tapi bukan untuk cancer. Dia bilang, oh gimana caranya ke sana? Padahal saya cuma bilang, enggak, Tuhan udah tunjukkan dokternya yang mana. Jadi saya pindah dari dokter yang praktek malam itu. Suami saya bilang, ayo minta second opinion dulu, bener nggak? Ya. Second opinion. Jadi saya pindah ke rumah sakit Hermina. Dokternya dokter perempuan, dan dia praktek di RSPAD Gatot Subroto di situ. Jadi saya selalu ke Gatot Subroto mengikutinya, dan saya rasa dia dokter yang hebat, itu dokter yang bagus. Jadi waktu suami saya bilang, udah kita urus kamu perawatan di Penang, enggak, saya nggak mau. Saya mau di RSPAD aja.
Kenapa? Karena saya mau kalau saya sakit saya dikelilingi keluarga. Saya mau tante saya bisa datang, saya mau teman-teman saya bisa datang, saya mau, ya kan? Dan juga dalam arti kata Tuhan udah bilang kok akan baik-baik aja, ya kan? Nggak usah panik. Jadi saya menjalani itu tenang berbulan-bulan kan, radiasi aja tuh selama 1 bulan tidak pernah boleh berhenti. Ya kan, saya radiasi itu di Siloam Berapa kali ya? 25 kali. 25 kali penyinaran dan 3 kali dalam. Untuk di dalam itu sakit memang. Ya kan? Sinar dalam itu memang sakit. Ya, tapi jadi waktu saya sakit itu saya cuman lihat, oh ya ini mesti di sini 45 menit atau 15 menit, terus saya lupa. Jadi saya nyanyi ya puji-pujian dalam hati ya. Itu tahun berapa? 2018 sampai 2019. Jadi saya saya kalau di dalam ruang perawatan itu sakit dipasangin macem-macem gitu ya kan. Jadi saya cuman sambil saya lihat, saya pengen banget tuh jam cepetan deh. Jadi saya daripada saya hitungin liatin jam, mendingan saya nyanyi puji-pujian dalam hati ya kan. Saya nyanyi terus ya. Kalau saya perhatikan beberapa peristiwa tadi, mulai dari tsunami, lalu kemudian dengan suami tadi kecelakaan, juga kemudian di Belanda ketemu malaikat, dan yang terakhir ini adalah ada yang mengatakan semuanya akan baik-baik saja gitu kan. Itu selalu berrelasi dengan sosok tertentu yang kita identifikasi sebagai orang beriman, itu Yesus. Ya. Pertanyaan saya, seperti apa lifestyle ibu sebelumnya, kebiasaan sehari-hari dalam kaitan relasi dengan Tuhan? Waktu saya muda, sebelum menikah ya, saya muda, tapi saya rasa sampai saat ini pun, maksudnya waktu saya muda itu nggak pernah tuh saya hidup dalam susah. Tapi karena seperti itu saya pun jadi tidak pernah merasa harus ke Tuhan. Saya tidak merasa harus membina satu hubungan intim dengan Tuhan. Gitu loh. Jadi hidup terlalu santai. Kenapa terlalu santai? Karena tidak ada tantangan. Tidak semuanya pernah terjadi begitu saja ya? Tidak pernah hidup susah. Jadi saya teledor. Saya orang yang jadi jauh dari Tuhan ya. Pada saat saya tidak mengalami hal-hal seperti itu, saya jauh dari Tuhan. Saya tidak merasakan Tuhan tuh bekerja keras loh untuk melindungi. Mungkin malaikat pelindung saya tuh kerja mati-matian untuk melindungi saya. Ya kan? Supaya saya tidak celaka atau supaya saya gitu. Tapi saya menganggap itu biasa aja. Hidup begitu aja. Nah, tapi pada saat saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang hebat seperti itu, saya rasa, saya tuh ternyata orang kecil, saya tuh ternyata bisa aja mati, atau bisa aja begitu bakal susah seumur hidup, bakal sedih seumur hidup, atau mungkin mati in agony dalam arti kata sakit karena cancer bertahun-tahun atau apa segala macam gitu ya kan. Bisa aja gitu ya kan. Tapi dengan Tuhan memberikan memperlihatkan kasihnya, memperlihatkan proteksinya yang besar, dia juga memperlihatkan kamu tuh butuh saya. Ya kan, jangan sok tahu. Kamu butuh saya. Nah, setelah peristiwa demi peristiwa itu, dengan situasi sebelumnya, ya semuanya berjalan begitu saja, nggak ada tantangan. Tapi kemudian kan ada tantangan-tantangan itu. Nah, gimana Ibu berusaha untuk merefleksikan, membarui hubungan dengan Tuhan?
Salah satunya ikut CAP. Gitu. Kenapa? Saya ikut CAP itu waktu itu kan ditawar ada misa dari Romo datang. Terus kita, dong siapa RT 4 nih mau ikut CAP? Saya ragu-ragu. Saya ada waktu nggak ya? Ada waktu. Tapi saya ada satu keinginan. Saya ingin kenal Tuhan Yesus lebih dalam. Kenapa? Karena saya rasa pertama saya tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang ke saya, gitu ya kan. Dan kedua, saya ingin benar-benar tahu, benar-benar mengerti apa rencana Tuhan, ya kan? Dan apa yang akhirnya bisa saya ini kan tularkan atau saya berikan kepada orang-orang yang saya kasihi. Ya kan, karena anak saya, ya kan, butuh butuh orang untuk konsultasi, ya kan. Tadi saya sudah bilang suami saya GPIB, saya Katolik, ya kan. Anak saya GPIB, ya kan, dia dibaptis secara GPIB. Jadi pembicaraan mengenai iman, membangun iman, itu terus terang jarang di dalam keluarga, jarang. Tapi saya rasa itu saya perlu gitu loh. Apalagi anak saya anak satu-satunya, ya kan, dan dia sekarang ini lagi di Jerman untuk S2-nya. Di sana pun banyak pengaruh-pengaruh yang buruk ya, LGBT, individualisme, ateis, ya segala macam itu kuat sekali di sana. Saya selalu tiap kali Joshua jangan lupa, ya kan, pertama datang cari gereja karena kita perlu komunitas untuk dimana kita bisa bertahan dan bertumbuh. Saya bilang sama dia, walaupun dia S1 pun juga sudah di Jerman, tapi dia kan balik lagi ke sini. Dan pada saat dia balik ke sini, kita langsung, suami saya juga langsung, ayo dong kamu ikut pemuda GPIB segala macam, maksudnya terus. Nah, tapi sekarang dia pergi lagi ke sana, saya terus bilang sama dia, pertama kali kamu cari, bukan cari di mana nih ada toko Indonesia untuk beli barang-barang Indonesia, bukan cari itu ya. Kamu harus cari di mana gereja, ya kan? Karena apapun itu yang mama papa nggak bisa bantu kamu, kita jauh. Yang bisa bantu kamu hanya Tuhan. Itu selalu terus menerus saya dalam setiap komunikasi saya. Saya selalu bilang andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Apapun yang kamu alami, ya kan? Pertama kali kamu harus datang itu ke Tuhan. Siap. Karena saya nggak bisa, mama papa nggak bisa bantu kamu. Kita jauh. Kita mau bantu, ngapain juga? Nah, ngurus visa, bisa, ya kan? Benar. Tapi kamu pertama kali selalu minta mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kamu hanya pada Tuhan. Kenapa dalam Alkitab kan disebut orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan tidak akan dikecewakan, ya kan? Dan itu yang selalu saya tekankan ke anak saya, bahwa gak ada yang bisa bantu kamu, hanya Tuhan. Tapi Tuhan pun minta kita untuk ada timbal balik, ya kan? Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita, tapi kita pun harus membiarkan dia bekerja. Jangan kita menutup diri, jangan kita sok tahu, atau kita cari dulu, coba-coba yang lain dulu. Jadi Tuhan nanti nomor 10, kita coba-coba dulu yang lain. Nanti kalau udah apa-apa, baru ke Tuhan. Itu bukan begitu. Kita cari Tuhan dulu, ya kan? Kita andalkan Tuhan nomor 1 dulu,
dan kita biarkan, kita kosongkan diri, kita biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu yang saya bilang sama anak saya selalu, bilang di dalam kelemahan kamu Tuhan dipermuliakan, Amin. ya kan? Dan juga Tuhan tahu apa yang kamu butuh. Tuhan pasti tahu kamu butuh ini, kamu kesulitan ini, ya kan, Kak? Tapi Tuhan mau kamu merendahkan diri kamu dan kamu memuliakan Dia dengan meminta. Bergantung padanya. Iya. Dan kita harus kan bilang mintalah, disuruh minta, maka kau akan dapatkan. Ya kan? Betul. Kenapa? Karena kita harus merendahkan diri kita supaya kita Tuhan, saya itu nggak bisa apa-apa. Tuhan, saya perlu pertolonganmu, ya kan? Kita harus, itu yang selalu saya bilang sama anak saya. Ya, oke. Baik, Ibu Mona, ini kesaksian-kesaksian yang luar biasa, menyadarkan kita akan kehadiran Tuhan di saat-saat kita sepertinya tidak sadar bahwa Tuhan itu hadir ya. Ya, terima kasih banyak untuk kesaksian-kesaksian yang luar Terima biasa. kasih udah diberi kesempatan untuk bercerita. Saudara, kita akan berjumpa kembali dalam kesaksian-kesaksian selanjutnya. Kami akan terus berusaha untuk menghadirkan kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang mengalami kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan, dan semoga dengan itu kita pun terinspirasi untuk mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Mona. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Terima kasih.